wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pagi hari ini kami dari bidang penguatan desain dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga akan melaksanakan diskusi atau sharing-sharing terkait Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengupas tuntas Koperasi Merah Putih untuk kemajuan perikanan Lingga. Bersama saya Raja Siagian, saya analis pasar hasil perikanan. Kemudian narasumber kami Bapak Romi Subanu. Ya, pagi Raja. Pagi Pak. Beliau Kepala Bidang Penguatan Desain dan Pemasaran Hasil Perikanan. Baik, untuk langsung saja terkait materi tersebut, Inpres nomor 9 tahun 2025, mungkin bisa kita mintakan pendapat dari narasumber kita, apa saja sih latar belakang dari Inpres tersebut, kemudian tujuannya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa. Begitu Bapak, mungkin dipersilakan Pak. Oh iya, baik, terima kasih Raja. Inpres nomor 9 tahun 2025 ini angin segar ya bagi kita semua, khususnya masyarakat desa dan kelurahan. Tujuannya mulia, mempercepat pembentukan koperasi di tingkat desa kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan swasembada pangan dan desa yang mandiri. Nah, kita di Dinas Perikanan melihat ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita, ya, pembudidaya, pengolah pemasar, pelaku utama, pelaku usaha di tempat kita, Kabupaten Lingga. Dan kita sedang mempersiapkan proposal implementasi yang tujuannya untuk memanfaatkan momentum Inpres ini untuk membentuk koperasi perikanan yang kuat dan berdaya saing. Baik, terima kasih. Kemudian seperti apa sih Pak konkretnya gagasan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lingga ini tentang Inpres nomor 9 tahun 2025 ini Pak? Iya, jadi kita punya fokus utama bagaimana koperasi ini bisa membantu nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar, ya, pelaku utama, pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas hasil tangkapan, hasil budidaya dan olahan gitu ya. Melalui koperasi kita bisa memberikan pelatihan, pendampingan mengenai cara penangkapan ikan yang baik, penerapan standar mutu, hingga teknik pengolahan yang bisa meningkatkan nilai jual produk. Jadi misalnya, bagaimana ikan segar bisa diolah menjadi produk seperti kerupuk ikan atau abon yang lebih tahan lama dan punya pasar yang lebih luas. Kita akan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan para pembina mutu hasil pautan dan perikanan untuk memberikan bimbingan teknis kepada anggota operasi. Baik. Kemudian Pak, dari sisi pemasaran nih, ini sangat penting kalau menurut saya. Peran apa sih koperasi ini terhadap sektor pemasaran tersebut? Iya, ini sektor yang penting ya. Dari sisi pemasaran, koperasi akan menjadi wadah bagi nelayan, pembudidaya untuk memasarkan hasil tangkapan, hasil budaya mereka secara kolektif. Dengan bergabung dalam koperasi, pelaku utama tidak perlu lagi khawatir dengan tengkulak yang seringkali memberikan harga yang tidak adil. Koperasi bisa menjalin kerjasama dengan pedagang besar, restoran, bahkan pasar ekspor untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Analis pasar hasil perikanan kita akan membantu koperasi dalam melakukan riset pasar, mengidentifikasi tren konsumen, dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Kita juga bisa belajar dari keberhasilan koperasi lain yang sudah memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Begitu, berarti koperasi ini sangat membantu nelayan ya Pak ya? Iya, benar sekali. Dari hulu hingga hilirnya begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian akses permodalan nih Pak, ini yang sangat penting di fondasi. Akses permodalan ini yang jadi kendala nih bagi nelayan, pembudidaya atau pengolahan dan pemasaran gitu. Nah, bagaimana sih para pelaku usaha mendapatkan akses permodalan ini Pak, seperti apa? Iya.
Benar sekali, ini memang krusial ya masalah permodalan. Impres nomor 9 tahun 2025 ini memberikan arahan yang jelas terkait dukungan permodalan. Pemerintah pusat melalui APBN akan mengalokasikan dana sebagai modal awal, dan pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung dari APBD, misalnya untuk biaya pendirian koperasi. Selain itu, koperasi juga akan mempermudah akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku utama yang lain terhadap program-program bantuan keuangan dari pemerintah, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi yang terorganisir akan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku utama mengajukan secara individu. Wah, ini kabar baik nih Pak bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Apa langkah-langkah aplikasi terhadap rencana ini seperti apa Pak? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan, OPD di Kabupaten Lingga dalam waktu dekat ini seperti apa Pak? Jadi implementasi proposal kita itu memang harus secara bertahap ya. Tahap awal yang akan kita lakukan adalah sosialisasi secara masif kepada masyarakat pelaku utama perikanan di Kabupaten Lingga. Kita akan mengadakan pertemuan, lokakarya, dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme pembentukan koperasi ini. Setelah itu, kita akan membentuk tim khusus di Dinas Perikanan yang akan mendampingi kelompok-kelompok pelaku utama yang berminat untuk membentuk koperasi, mulai dari proses pendirian hingga pendaftaran legalitasnya. Kita juga akan mengintegrasikan program-program dinas yang sudah ada dengan tujuan impres ini, ya, diselaraskan dengan impres ini sehingga dukungan yang diberikan bisa lebih terarah dan efektif. Baik, sepertinya ini perlu peran pejabat fungsional ya Pak ya, yang membidangi mutu maupun pemasarannya Pak ya. Kemudian peran seperti apa sih Pak terhadap pejabat fungsional tersebut, kemudian untuk mendukung implementasi dari impres ini, koperasi ini di lapangan seperti apa Pak? Iya. Alhamdulillah, syukurnya di Dinas Perikanan bidang penguatan daya saing dan pemasaran hasil perikanan sudah ada pejabat fungsional atau bidang mutu hasil kelautan dan perikanan, juga analis pasar hasil perikanan. Peran mereka adalah untuk pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan akan aktif turun ke lapangan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota koperasi terkait dengan penanganan ikan yang benar, teknik pengolahan yang menghasilkan produk bermutu, serta pentingnya menjaga sanitasi dan higien dalam proses produksi. Kita juga akan membantu koperasi dalam memproses sertifikasi mutu yang dibutuhkan agar produk mereka bisa diterima pasar yang lebih luas. Kemudian analis pasar hasil perikanan akan fokus pada pendampingan koperasi dalam hal analisis pasar, penyusunan rencana bisnis, strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan penjualan produk. Kita akan belajar bersama bagaimana membaca tren pasar, mengidentifikasi peluang, dan membangun jaringan pemasaran yang kuat. Baik, ini sangat komprehensif saya lihat Pak dari penjelasan Bapak ini. Seperti apa Pak harapan dari Bapak sendiri terhadap rencana atau proposal koperasi ini dari sektor perikanan di Kabupaten Lingga ini Pak? Iya, harapan besar kita tentu saja adalah peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, ya pelaku utama mungkin juga pelaku usaha perikanan di Kabupaten Lingga. Dengan adanya koperasi yang kuat dan mandiri, kami yakin produksi olahan khususnya tupoksi kita akan meningkat sesuai dengan target yang dibebankan kepada kita 3% per tahun. Selain itu, kami juga berharap koperasi ini bisa menjadi wadah pemberdayaan bagi pelaku utama perikanan, meningkatkan posisi tawar mereka, dan menciptakan ekosistem perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kita juga berharap potensi perikanan Lingga yang besar ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah. Baik, amin. Terima kasih dari penjelasan Pak Kabid, Pak Romi. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, dan ini adalah inisiatif yang sangat baik ya Pak ya dari pemerintah itu sendiri. Saya rasa ini sangat positif Pak terhadap kemajuan perkembangan perekonomian masyarakat seperti itu Pak.
Terakhir mungkin Pak ada closing statement dari Bapak sebelum kita tutup. Iya, terima kasih juga kepada host yang telah menyiapkan sarana ini. Kita semua sangat mengharapkan dukungan dari dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat nelayan pelaku utama gitu ya. Kami juga siap mendampingi para nelayan, ya, pembudidaya, pengolah dan pemasar untuk mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Mari bersama-sama kita bangun sektor perikanan Lingga yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Romi Subanu, Kabid Penguatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perikanan. Demikianlah hasil diskusi kami sedikit tentang Koperasi Merah Putih ya Pak ya, mengenai Inpex nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Semoga para pemirsa sekalian dapat memaknai pembicaraan kami, mengambil intisari, kemudian mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat di Kabupaten Lingga. Demikian dari kami, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.